Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim A1 eh, manajemen proyek akan menjelaskan demonstrasi dan juga penjelasan hasil dari prototipe MVP. Yang pertama ini nama dari prototipe kita ini adalah Tukangku. Awal ketika membuka aplikasi Tukangku terdapat dua fitur. Yang pertama adalah login dan juga registrasi. Di mana login ini jika pengguna sudah mempunyai akun di aplikasi Tukangku dan jika belum, pengguna bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di fitur registrasi ini, pengguna akan dimintai untuk melengkapi profil dengan memasukkan nama lengkap, nomor HP, username, password, dan juga email. Kemudian pengguna bisa melakukan registrasi. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan kode verifikasi kepada email pengguna berupa 4 digit angka. Pengguna hanya perlu memasukkan 4 digit angka tersebut dan mengklik tombol verifikasi. Jika sudah, akun dari pengguna bisa terverifikasi oleh sistem. Kemudian pengguna bisa login menggunakan username dan juga password yang telah dibuat sebelumnya. Ketika telah mengklik tombol login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasi Tukangku. Selanjutnya pada halaman utama ditampilkan dua fitur utama dari aplikasi Tukangku, yaitu fitur Build and Renovate dan fitur Home Maintenance. Selain dari itu juga ditampilkan fitur Tukang Pay, yaitu fitur e-wallet dari Tukangku. Di situ ditampilkan isi saldo, contohnya Rp150.000, serta fitur top up untuk menambah saldo dari Tukang Pay tersebut. Lalu ada juga fitur status pesanan. Di fitur ini pelanggan dapat melihat status dari pesanan yang sedang berjalan, seperti sebagai contoh ada perbaikan toilet. Di situ ada progresnya 75% sebelum selesai. Lalu juga ada tampilan dari voucher atau overall diskon serta list dari aplikasi Tukangku ditampilkan di sana. Lalu di bawah pengguna juga bisa melihat detail akun. Di dalam detail akun tersebut ditampilkan data pribadi pengguna seperti nama dan email serta alamat, dan juga order saya itu adalah riwayat order yang telah dilakukan oleh pelanggan sebelumnya. Di bagian akun ini juga ada fitur settings yang mengubah perlakuan dari aplikasi, seperti bisa mengubah bahasa serta tombol lookout. Di sini juga bisa ditampilkan ke pelanggan terms dari privacy and safety dari aplikasi Tukangku, serta terms registrasi. Lalu juga ada customer support di sini yang bisa diambil oleh pelanggan, bisa mengambil tiket dan juga support, serta fitur untuk mereview atau merate aplikasi Tukangku. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuk ke fitur Build and Renovate. Jadi di fitur Build and Renovate ini kita berfokus ke pembangunan berskala kecil maupun besar dan renovasi ruangan. Jadi untuk melihat secara keseluruhan kita bisa klik lihat semua. Jadi untuk pilihannya itu pagar dan taman sampai bangunan baru dan ada lainnya. Jadi kita klik pagar dan taman sebagai contoh. Kemudian pengguna bisa menulis detail permasalahan untuk bangunan atau renovasi ruangannya. Kemudian juga bisa melampirkan foto yang bersifat opsional dan bisa mengatur waktu kunjungan. Nah, untuk contohnya waktu kunjungannya pada tanggal 14 Juni di waktu jam 8 pagi, kemudian klik simpan. Dan selanjutnya pengguna bisa memilih alamatnya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi bisa mengisi secara langsung dan kemudian klik simpan. Dan nantinya akan tampil survei fee yaitu sebesar 50.000 dan kemudian klik lanjutkan. Dan selanjutnya masuk ke halaman payment. Selanjutnya adalah halaman pembayaran. Jadi di sini user itu akan tersedia beberapa opsi pembayaran. Yang pertama ada Tukang Pay, terus ada kartu kredit, terus ada transfer bank, ada cash, dan juga dengan QRIS. Ini misalnya milik QRIS,
Terus nanti di bawahnya itu akan terlihat detail total pembayarannya, yaitu survei fee dan total biayanya 50.000. Lalu jika udah ingin melakukan pembayaran, user bisa mengklik konfirmasi pembayaran. Lalu setelah konfirmasi pembayaran, misalnya dengan QRIS nanti akan terlihat kode QR-nya dan juga tombol untuk mendownload QRIS-nya dan juga terlihat durasi waktu batas pembayarannya. Lalu user juga bisa mencek status pembayaran dan jika pembayaran berhasil akan muncul seperti ini. Lalu di sini user itu bisa kembali ke halaman utama atau bisa mengecek detail pesanan. Nah, misalnya kalau user itu mau ngecek status pesanan itu bisa klik yang tadi itu dan nanti akan muncul detail informasi tukang dan juga status pesanan berbentuk seperti timeline gitu. Lalu bisa kembali ke home. Oke, fitur berikutnya adalah home maintenance. Nah, di sini disediakan beberapa sarana dan prasarana yang biasanya terdapat di rumah seperti itu. Di sini contohnya pengguna ingin memilih toilet untuk diperbaiki. Lalu pengguna dapat memilih antara perbaikan toilet, pembersihan toilet, bongkar pasang kloset, bongkar pasang shower, bongkar pasang wastafel, ataupun bongkar pasang kran air. Contohnya di sini pengguna memilih perbaikan toilet. Nah, pengguna juga dapat menulis detail permasalahan di kolom tersebut, lalu juga dapat melampirkan foto, itu bersifat opsional, lalu juga pengguna dapat memilih waktu kunjungan tukangnya. Di sini contohnya pengguna memilih 14 Juni pada jam 8 pagi. Lalu bisa klik simpan. Setelah itu pengguna dapat memilih alamat. Nah, di sini pengguna dapat mengisi alamat sesuai yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Lalu dapat klik simpan. Nah, di sini akan ditampilkan survei fee sebesar 50.000. Lalu pengguna dapat klik lanjutkan. Setelah itu dilakukan proses pencarian tukang. Apabila sudah bertemu tukangnya, akan langsung masuk ke halaman pembayaran. Nah, alur dari halaman pembayaran ini kurang sama seperti alur pembayaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada fitur aktivitas saya di bagian menu bawah. Nah, di halaman aktivitas saya ini terdapat dua opsi untuk menampilkan pesanan yang sedang berjalan dan riwayat pesanan yang sudah selesai. Nah, jika saat ini pengguna belum melakukan pesanan, akan tampil halaman seperti ini. Nah, kemudian jika pengguna ingin melihat riwayat pesanan yang telah ditetapkan, dapat mengklik tombol riwayat. Nah, selanjutnya akan ditampilkan list pesanan-pesanan yang sudah selesai, di mana jika pengguna ingin melihat detail pesanan dari suatu pesanan, dapat mengklik detail pesanan. Nah, kemudian akan ditampilkan informasi tentang pesanan tersebut seperti sudah selesai di bagian kanan atas, kemudian ada kode pesanan, ada informasi tentang tukang, tanggal dan waktu, alamat pengguna, dan pilihan-pilihan perbaikan yang telah dilakukan, misalnya perbaikan toilet, pembersihan toilet, bongkar pasang, dan juga ada informasi terkait harga dan total harganya. Nah, jika sudah bisa kembali lagi dan pengguna dapat memberikan penilaian terhadap tukang dengan mengklik tombol beri penilaian. Nah, di sini merupakan fitur untuk memberikan penilaian dan review terhadap tukang. Misalnya kita ingin memberikan bintang 5 untuk tukang. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian juga kita dapat memilih apa yang menurut kita bagus tentang tukangnya, seperti sikap tukang, hasil kerja, ketepatan waktu, dan komunikasi yang bersifat opsional. Kemudian ada juga tempat untuk menulis ulasan terhadap tukang yang bersifat opsional juga. Nah, jika sudah mengisi halaman ini, pengguna dapat mengklik kirim. Nah, penilaian tersebut telah berhasil disimpan dan dikirimkan kepada sistem. Kemudian pengguna dapat kembali lagi ke halaman utama.
Nah, berikut merupakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Tukangku. Jika sudah selesai atau pengguna ingin melakukan logout, pengguna dapat mengklik akun, kemudian memilih fitur logout. Nah, setelah itu pengguna akan kembali ke halaman awal aplikasi Tukangku. Sekian demonstrasi dari prototipe aplikasi Tukangku. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.